Sedulur sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma produksi BPH Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini Bincang Dharma kita akan menampilkan narasumber yaitu dari Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Jawa Tengah, Bapak Anak Agung Ketut Darmaja MPDH. Selamat sore Pak Agung, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak, sehat? Baik dan sehat. Ya, oke. Meskipun kita masih dalam pandemi, tapi tidak mengurangi niat kita ya Pak untuk memperbincangkan Dharma di sini. Hari ini temanya ada tentang Subhawasita Pak ya. Mungkin sedulur Dharma pengen mengetahui apa sih sebenarnya Subhawasita itu Pak dalam ajaran agama Hindu. Sedulur Dharma yang saya hormati, Subhawasita itu adalah konsep kehinduan yang artinya adalah Subha itu artinya baik. Ya. Bisa juga dimaknai mulia atau bijaksana. Dan wasita itu adalah kata-kata, ucapan atau ungkapan. Oleh karena itu kemudian Subhawasita bisa kita artikan sebagai ucapan yang bijaksana atau ucapan-ucapan yang memuliakan kehidupan, jadi yang membaikkan kehidupan. Nah, dia merupakan bagian dari Dharma. Bagian dari Dharma ya. Karena Subhawasita itu kan terkait dengan soal perilaku, soal sila. Ya. Dalam Dharma itu salah satu bagiannya kalau menurut Bhasmadita itu adalah sila. Sila. Jadi 3 laku yang baik yang kita kenal dengan nama susila. Susila. Yang penting sekali dalam perbincangan Dharma ini kita berbicara tentang kata-kata yang bijak, yang membahagiakan, yang memuliakan seluruh kehidupan makhluk. Luar biasa ya, kalau kita bisa mengucapkan kata-kata yang bijaksana, apalagi dalam keadaan seperti ini ya Pak ya. Masalahnya begini, kondisi kita sekarang ini kan yang sedang kita hadapi banyak reportase media sosial, dan lewat Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Taktik, tangannya melempar begitu saja, sudah itu di belakangnya mohon maaf. Jadi dia tidak mengerti dengan baik, tidak meneliti dengan baik bahwa ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang dia bagi itu tidak disadarinya boleh jadi itu sebuah anak panah beracun. Yang bisa menyentuh siapa saja, kemudian melukai orang yang bersangkutan. Nah, ini faktornya kenapa kita perlu memahami Subhawasita. Luar biasa ya Subhawasita itu ya Pak. Nah sekarang gini Pak, Subhawasita itu merupakan kalimat bijaksana ya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nih Pak. Misalnya kalau ketika kita bercakap-cakap nih misalnya dengan teman itu seperti apa itu contoh yang realistis gitu Pak. Ya, kalau contoh nyatanya sederhana saja. Di dalam kita berkata-kata. Ini saya lepaskan dulu dengan medsos ya. Karena kalau medsos kan tidak bisa kita kendalikan ya. Tapi dalam percakapan, tatap muka sehari-hari penting sekali kita melaksanakan Subhawasita ini dengan bijak, dengan teratur, dengan tertib, bahkan penuh dengan kewaspadaan. Orang bilang ucapan atau kata-kata itu kan doa. Kalau kita sering mengucapkan sesuatu yang negatif, kamu malas ya di orang, ya malas jadinya orang itu. Itu sehari-hari seperti itu. Jadi oleh karena itu kita memilih narasi-narasi, perkataan-perkataan yang positif untuk kita sampaikan. Kalau dalam hidup keluarga, orang tua, bapak, ibu, kakaknya itu harus dapat mengucapkan kata-kata yang memang bijak, yang memang positif. Positif artinya energi dari kata-kata itu bisa membuat anaknya menjadi lebih maju, bisa menjadi lebih baik. Contohnya misalnya kalau dia pelajar, nah kamu belajar yang rajin ya. Nah itu kata-kata yang bagus tuh. Jangan dibilang nah kamu malas sekali belajarnya. Nah itu energinya menjadi negatif. Berbeda sekali ya. Jadi dia menggunakan energi positif dan energi negatif dalam setiap kalimat itu ya Pak. Kata-kata. Nah sekarang gini Pak, kalau kita lihat situasi sekarang ini banyak terjadi ketidakpuasan ya, banyak ketidakpuasan baik antar sesama manusia, antar lembaga atau bahkan di negara kita saja. Seperti sekarang kita kan sedang menelurkan vaksin nih, ada juga yang tidak puas kan seperti
bagaimana caranya meredam kalimat-kalimat seperti itu dalam situasi atau kondisi seperti saat ini, Pak? Inilah pentingnya kita berbicara subuh wasito supaya kata-kata yang keluar dari lidah, dari mulut kita ini terkendali. Lebih-lebih dikaitkan dengan posisi kita. Posisinya boleh jadi sebagai seorang pemimpin, posisinya tinggi, sangat menentukan. Akan sangat berbahaya sekali kalau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak. Karena yang mendengarkan itu kan bisa meneladani, karena dia melihat itu pimpinannya. Maka semakin tinggi kedudukan seseorang itu, dia sangat penting sekali mengendalikan lidahnya, mengendalikan mulutnya. Maka kata pengendalian itu menjadi kata kunci. Kemudian setelah mengendalikan baru memilih kata, yang namanya diksi, supaya kemudian kata-kata yang mereka pilih ini betul-betul kata yang bijak. Artinya dia tidak mengundang tafsir yang bertentangan, kemudian tidak menjatuhkan seorang, tidak menjatuhkan pemerintah dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu diksi penting, kemampuan memilih kata. Ini juga bagian dari konsep kita melindungi dharma atau menegakkan dharma. Ya, jadi saya kembali ingin katakan kepada kita, banyak orang yang tidak mampu menahan dirinya. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, andai kata kamu memang tidak bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, diam saja deh. Jadi kira-kira gitu. Diam saja. Cara yang terbaik ya, Pak. Ya ini kan konsep kita di Weda namanya Mona Brata itu. Brata itu kan salah satu pengertiannya adalah disiplin batin. Disiplin diam itu luar biasa loh makanya. Ya, ini yang harus kita pelajari sekarang. Kemudian kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, juga pada keluarga kita. Karena semakin banyak orang ngomong sekarang, kok semakin banyak yang dia tidak mengerti. Jadi oleh karena itu perlu dipikir. Semakin banyak ngomong tapi semakin banyak yang dipahami ya, Pak? Ya, ini sangat berbahaya itu. Karena kan tidak ada yang mengontrol sekarang anunya. Ucapan-ucapan dia begitu pegang HP misalnya seperti itu, tapi tadi sudah itu di-share begitu saja. Dan itu sangat berbahaya ya, Pak? Sangat berbahaya. Contoh-contoh yang seperti itu kan sudah mengundang tindakan hukum. Oke, luar biasa ya, Pak. Sekarang ada nggak sih, Pak, dalam kitab suci kita Weda, misalnya sutra gitu ya, yang yang bertuliskan kata-kata bijak, Pak? Ya gini, ada beberapa kata yang memang terkait dengan kata wasita ini, ucapan atau kata-kata. Pertama saya katakan adalah ada ucapan namanya satya wada. Satya itu kan kebenaran. Wad itu juga, wada itu juga ucapan. Jadi pertama-tama itu yang harus kita pelajari. Mari kita memilih kata-kata yang memang bernuansa kebenaran. Nah, sat ini kemudian kita kaitkan dengan ketuhanan. Bagaimana kita menemukan, memilih kata yang kita ucapkan baik untuk diri kita sendiri, pada lingkungan sesama yang mengantarkan kita pada kemuliaan Tuhan. Itu namanya satya wada. Dan kemudian kata yang namanya priyam wada. Priyam itu bersahabat. Ya, wad itu kata-kata. Bagaimana kita berkata-kata tentang sesuatu hal, dia mendatangkan persahabatan. Satyawada dan Priyambada. Nah, khusus di dalam kitab Niti Sastra, di dalam kitab suci Niti Sastra kemudian disebutkan ada 4 hal. Wasito nimitanto laksmi kepanggih. Ucapan yang kita ucapkan itu, itu bisa mendatangkan laksmi. Apa itu laksmi? Laksmi itu bisa dipahami sebagai kemuliaan, bisa dipahami sebagai kekayaan, bisa dipahami sebagai kemakmuran. Jadi kalau kita memilih kata-kata itu ya, paling tidak begitu saya ketemu si A, si B, si C, kita ngobrol yang bagus, selamat siang, Om Swastiastu, paling tidak ada tawaran sudah makan belum? Biasa jadi kok berarti kemakmuran ya. Wasito nimitanto manumula semi namanya. Nah, terus kemudian ada wasito nimitanto mitra kepanggih. Mitra itu artinya sahabat. Ya. Jadi dengan berkata-kata kemudian orang bisa satu hobi ya, dari hobinya kemudian dia menghibur diri,
berkumpul melakukan sesuatu menjadi sahabat kental. Menciptakan sahabat. Ya, sahabat. Itu bagus itu. Iya. Nah, kemudian ini ada yang agak negatif sedikit memang ditekankan oleh kitab suci kita. Wasito nimitanto memaku duka. Memaku duka. Ya, duka itu artinya kesulitan atau kesusahan. Iya. Karena kita salah ngomong, ya dia menjadi salah omongan kita itu. Ya, kesalahan itu mendatangkan kesulitan. Oh. Ya, lihat saja di media sekarang kan, kita sudah temukan bagaimana orang karena ucapan, ya, kemudian dia dipidana. Dipidana yang masuk Nah, penjara ya. itu wasito nimitanto memaku Memaku duka. duka. Dan yang lebih fatal lagi wasito nimitanto pati kepangu. Pati kapan? Nah, pati itu kematian. Waduh, ini berbahaya. Jadi karena salah ngomong, nyawa itu bisa melayang. Jadi ini kitab suci kita mengingatkan kepada kita Sudah jelas ya. supaya kita selalu ingat pada subuh wasito, kata-kata yang bijak. Luar biasa ini sebuah wasita kalau bisa terapkan ya Pak dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin seluruh Dharma ini pengen sekali ini menerapkan hari ini Pak. Mungkin banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya sebuah wasita itu ya Pak. Mungkin saya lihat dulu ini Pak. Misalnya ketika kita berkata-kata yang tidak bijak ini, ada akibat nggak sih Pak? Menurut Weda begitu. Apa sih akibatnya menurut Weda ketika umat manusia itu mengucapkan kalimat-kalimat yang salah menurut Weda gitu Pak? Pertama, ada akibat-akibat fisik. Fisik ya. Ya, kalau kita salah ngomong ya, Iya. kita salah ucap kepada seorang, misalnya merendahkan ras seseorang, atau merendahkan menghina fisik seseorang dengan ucapan-ucapan. Ya, kamu pendek, jelek, hitam, itu besar, bukan? Itu kalau dibalas kemudian secara fisik lagi, kemudian terjadi gerakan-gerakan fisik yang bertentangan, kita sebut berkelahi begitu, itu sudah sama-sama menikmati neraka. Jadi akibatnya ya neraka. Neraka ya. Ya, neraka itu dalam bahasa saya terjadi tidak adanya kehormatan. Tidak ada kehormatan. Ya, jadi hancur kehormatan mereka. Iya. Itu akibat psikologis juga. Ini kan biasanya ada kata-kata yang sifatnya fitnah ya. Iya. Nah, itu bisa menekan psikologis seseorang, membuat orang menjadi stres. Oh. Nah, kalau stresnya kemudian dipelihara, dia tidak bisa menjadi jalan keluar. Stresnya bisa naik kelas, stresnya menjadi depresi. Jadi depresi ya. Ya, depresi lama-lama kan menjadi gila. Gila. Ya, ini akibat. Ya, dia bisa mendatangkan neraka itu tadi yang duko pati itu. Ya, duko dan pati itu tadi, kesulitan, kesusahan dan kematian itu sendiri yang bisa dihadirkan, yang bisa dihasilkan oleh kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak bijak. Yang lebih berbahaya ini dari segi ini ya Pak, psikologis ya. Fisiologis pasti. Iya. Ya, jadi itu anunya perlunya kita memikirkan secara lebih baik, secara lebih bijak sebelum kita ngomong. Pikirkanlah terlebih dahulu. Pikirkanlah dulu. Pertimbangkan dengan matang-matang. Oke, luar biasa ini Pak ya subah wasita ini ya. Dan satu lagi nih Pak Agung, satu lagi ya. Apa sih yang bisa kita mungkin harapkan bersama ya dari subah wasita ini ya secara vertikal dan horizontal ini? Ya. Kalau konsepnya kepada vertikal dalam pengertian di sini kita sebagai hamba Tuhan, bahasanya itulah kita sebagai pemujanya. Mari kita pilih kata-kata Tuhan untuk menuju Tuhan. Itu yang saya sebut Satya Wada. Satya Wada ya. Kata-kata Tuhan, dan ini secara horizontal kemudian kita amalkan. Iya. Ya, secara horizontal kita amalkan. Ya, petunjuk-petunjuk Tuhan itu sudah ada di dalam kitab suci. Iya. Kemudian kepada pemerintah, mari kita pilih kata-kata yang menunjukkan bakti. Iya. Apa yang sudah menjadi keputusan-keputusan pemerintah, kita ikut menjabarkannya, kita ikut mengamankannya demi keamanan kesejahteraan rakyat. Itu secara vertikal. Secara vertikal ya. Tapi secara horizontal sebagai warga masyarakat kepada masyarakat yang lainnya, Iya. lebih banyak kita gunakan kata-kata yang memotivasi, Memotivasi. yang menguatkan. Jadi sudah situasi seperti ini, kita keluarkan lagi kata-kata yang melemahkan. Iya. Jadi yang mengacaukan sikap hidup sesama kita sendiri ini yang sangat perlu kita kurangi. Iya. Maka berdoa kita untuk kebaikan semua orang, bukan berdoa untuk matinya orang. Jadi itu ya. Jadi kita berkata-kata untuk
memuat. Oke, Ya, itu dan ya. mungkin sebagai penutup ini Pak ya, mungkin Pak Mun bisa memotivasi sekali lagi kepada seluruh sedharma semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya lagi di Jawa Tengah ini. Ya, Bagaimana caranya mengelola sebuah wasta ini supaya benar-benar menjadi sesuatu yang sangat dipahami secara terus-menerus sehingga ini menjadi budaya dan karakter kita sebagai manusia, Pak. Ya, sederhana saja Bu, Ya. jadi tidak usah kita rumit-rumit. Subo wasito itu seperti yang saya bilang tadi, ucapan-ucapan yang memuliakan seluruh kehidupan. Ya, kita tinggal pilih karena di kitab suci kita banyak ucapan-ucapan yang menyejukkan. Misalnya ketemu kita ya ucapkan Om Swastiastu. Itu sudah sangat sederhana. Karena di dalam kata Om Swastiastu itu kan sudah ada saling mendoakan supaya kita mendapat keselamatan. Jadi saling menyapa dengan namaste, dengan salam yang kita punya. Kemudian ngobrol-ngobrol yang kira-kira membuat hati ini lebih banyak datang tenang, jadi gembira. Itu aja yang kita amal. Jauhkanlah kata-kata yang mengandung energi negatif, yang merusak, yang mengacaukan. Ini yang menurut saya kita butuh. Wah, luar biasa sekali ya Pak, dan hari ini sangat bermanfaat sekali pembicaraan kita hari ini ya Pak. Mungkin karena waktu kita lain kali kita bisa berbincang lagi ya Pak di Bincang Dharma, tentunya dengan narasumber Pak Agung Darmaja kembali. Baik seluruh sedharma dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Parishad Dharma Provinsi Jawa Tengah dengan tema Bincang Dharma. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.